Hai Dires, Halo, selamat sore bro. halo, Apa kabar? halo, baik, baik banget. Thanks a lot Gimana, nih gimana Dires. kabar di? Baik, baik di sini baik banget semua. Kita lagi semangat semangatnya nih, menyongsong kemerdekaan nih. Ah, lebih happy lagi karena udah ada Dires juga di sini. Kita akan ngobrol nih dengan Dires. Terima kasih udah hadir Dires. Sebelumnya untuk audiens nih, silakan dong Dires bisa perkenalin dirinya. Oke, bagi yang belum tahu, mungkin nama gue di Red. Sekarang itu bekerja. Sekarang itu gue lagi ada di posisi sebagai salah satu co-foundernya Darahku Biru, sebuah media men's lifestyle yang awalnya emang lebih banyak ngomongin tentang gaming, tapi udah mulai berkembang lagi ya ke arah men's lifestyle. Community juga sebenarnya dari tujuh itu yang sekarang sih kalau dibilang gue banyak sibuk di sana. Oke, menarik banget. Nah, gue sih yakinnya banyak banget nih yang udah tahu Darahku Biru, Res. Pasti banyak banget nih. Mudah-mudahan. Nah, cuman lebih seru kalau kita lebih in-depth sedikit ngobrolin terkait di Res dan Darahku Birunya. Kalau boleh tahu nih, Res, ceritain dong. Ceritanya gimana sih sampai muncul Darahku Biru? Apa sih sebenarnya yang membuat Dires dan yang lain itu bergerak untuk bikin ini? What was the goal? What was the story? Sebenarnya sejarah biru itu lahir karena dulu tahun 2009 itu gue sempat dapat privilege untuk kerja di Belanda ya, di Amsterdam. Di sana ya gue merasa pernah kalau kerja di sana tinggal sendiri itu agak kesepian nih. Hmm. Kemudian terus banyak waktu luang yang akhirnya bisa gue pakai untuk nulis waktu itu, nulis tentang gaming. Jadi kalau dulu sih gue sebenarnya suka gitu join ke community, online community ya zaman dulu ya, kita semua tahu lah kasus ya, dulu juga jadi salah satu online community paling besar gitu di Indonesia. Ya, kebetulan karena tinggalnya lagi di Belanda, pengen nyari orang Indonesia agak susah, jadi kita keep in touch secara online gitu. Dan dari situ gue mulai mulai tertarik untuk bisa juga kali ini ya gue bikin komite sendiri, komite online sendiri dengan skill dan skill-nya. Ya akhirnya waktu itu saya sengaja gitu lah, gue bikin aja deh kayak website gitu. Gue bikin website, gue nulis tentang gaming di sana karena waktu itu gue mikir belum banyak sih yang belum ada yang membahas gaming di Indonesia waktu itu. Padahal waktu itu trennya udah mulai masuk ke Indonesia tuh. Kalau kita balik dulu ya, di tahun-tahun itu mungkin yang lagi in banget tuh di biji dengan campaignnya tim yang bikin orang tertarik gitu untuk pakai daily. Terus orang tertarik menggali lebih dalam gitu tentang si daily ini. Ya akhirnya gue coba bikin lah ya acara video ini, nampilin beberapa fakta tentang daily dalam bahasa Indonesia tentunya. Dan yang kepikiran waktu itu adalah gue tuh mikir kalau namanya aja udah rapi biru, Indonesia banget. Sayang kalau gue cuma ngebahas tentang jenis luar aja gitu. Karena waktu itu sih sebenarnya yang emang menarik masih jenis Jepang, masih jenis Australia, jenis Swedia tentunya. Dan gue mikir kayak sayang banget nih, padahal kita tahu itu di Indonesia sebenarnya produksi jeans tuh lumayan masif, itu aja udah masif banget gitu. Tapi belum banyak brand Indonesia yang mau mencoba ngulik tentang gaming lagi. Kayak akhirnya gue coba mikir, coba gue cari beberapa brand gaming di Indonesia waktu itu dan gue ajak untuk interview, terus gue review, terus dikasih beberapa news tentang brand-brand ini. Ya itu awal-awalnya sih lumayan seru sih, kayak mungkin orang juga pada tahu dulu ada Mr. Safe Denim ya, itu menurut gue salah satu yang keren sih, keren karena dia waktu itu udah bisa menembus pasar internasional secara masif gitu ya. Dan itu kayak wah gila nih, di Indonesia potensi gede banget. Jadi kayak waktu itu sih senang banget gitu ngeliat, wah ini oke lah, gue coba tidak aku ini dari awal isinya adalah ngembangin skena denim lokal ya gitu. Yang berawal cuman fokus di denim, akhirnya ngelebar nih ya.
bicaranya lebih luas lagi. Kita Darahku Biru lebih banyak bicara secara luas terkait local brand, local industry, dan namanya emang Indonesia banget sih. Gue setuju banget itu, dan keren banget sebenarnya. Nah, apa yang menurut Dires itu sekarang Darahku Biru lawan? Apa sih misi yang paling up to date nih? Karena kan udah belasan tahun nih. Yang sebelumnya hanya spesifik denim, sekarang udah meluas nih. So, what is exactly the goal, Res, yang sekarang nih? Kalau dibandingin sama yang dulu kita mau memperkenalkan lah ya di brand denim Indonesia ke masyarakat Indonesia waktu itu yang memang masih international brand minded gitu. Kalau sekarang mungkin semuanya udah berubah, dan gue sih bisa bilang mungkin ya salah satu salah satu informasi tentang brand lokal di awal-awal itu ya dari Darahku Biru juga gitu, karena kan kita punya komunitinya juga, gak cuma sebuah website tapi di sana ada community di dalamnya, di mana kita tahu ya dulu sebelum ada social media, word of mouth dari community itu adalah salah satu yang sampai sekarang ya salah satu yang paling penting gitu kan. Jadinya dari community itu berkembang tentang gimana bagusnya sih gitu, sebagus apa sih si brand Indonesia ini gitu. Karena di dalamnya juga nggak cuma denim doang, tapi banyak juga yang jualan apparel, goods, macamnya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau tantangan di saat ini adalah gimana caranya kita tetap bisa relevan gitu, dan tetap menjaga supaya brand-brand Indonesia itu tetap menjaga kualitas. Karena dari dulu ya kalau kita ngomongin denim itu komunitinya, arahan pikirannya adalah mereka mau beli barang atau membuat barang yang berkualitas tinggi, bukan cuma ngejar cuan doang. Kalau gue lihat dari si komuniti yang ada di Darahku Biru itu nggak ada tuh yang mikirin itu di awal. Mereka yang pertama kali mereka pikirkan, gue bikin barang yang sebagus mungkin. Mereka nggak kompromi gitu ya buat barang, nggak mau ngejual yang barang jelek tapi cuan banget. Nah mungkin itu sih tantangannya, gimana caranya gue bisa bikin itu relevan lagi gitu. Karena sama tetap menjadi satu wadah gitu, satu medium untuk mengumpul orang-orang yang mindsetnya sama gitu ya. Karena dari dulu kita juga udah bikin selain Darahku Biru kita ada Wall of Fame juga. Kita sih pengen selalu gitu tiap tahunnya support brand Indonesia, ngebikin ekosistemnya yang jelas melalui satu event ini dan melalui si Darahku Biru ini. Jadi yang kita pengen sekarang kita pengen lawan adalah gimana caranya bikin si Darahku Biru itu terus berinovasi. Gue pikir menarik juga ya, karena gue setuju emang udah bergeser nih sekarang gitu. Kalau yang lalu memang kita banyak bicara atau banyak berusaha untuk ngasih awareness gitu, agar orang tuh tahu gitu loh, bangsa ini punya banyak brand yang keren-keren, produk yang keren-keren, and so on. Lebih dari itu sebenarnya juga produk-produk atau brand-brand ini kalau dikulik story-nya itu keren banget gitu loh. Benar. Nah, gue yakin juga Revolt nggak sendirian. Revolt tuh salah satu cetakan dari Darahku Biru juga, men. Banyak informasi-informasi awal, inspirasi-inspirasi awal tuh memang berangkat pasti source-nya cuma Darahku Biru waktu itu yang ada. Dulu gitu ya, dulu gitu. Yoi, gue nangkep banget dan memang bener banget relevansinya sekarang sudah harus digeser gitu. Bahwa perjuangannya sekarang berbeda. Karena gue juga yakin udah banyak kok orang yang udah aware kalau bangsa ini tuh bisa produce banyak barang keren sebenarnya. Tapi nge-push si barang keren ini ke level yang selanjutnya gitu. Nah, ini dia. Sesuatu untuk level selanjutnya tuh kayak membutuhkan lebih banyak effort, dan pasti yang dituju tuh nggak cuma uang gitu. Jadi gue selalu kita tertantang tuh gimana caranya emang ngebentuk mindset yang lebih kayak gitu. Oke, berarti gue nangkap sebenarnya ini ada arah juga edukasional juga gitu. Ada satu arahan Darahku Biru tuh mau educate society ke arah pengetahuan, informasi-informasi terkait dunia ini yang ternyata kalau banyak banget nih pelakunya yang puritan gitu ya, yang seperti bahasa Dires nggak cuma ngomongin cuan, it's not about money, ini juga bicara tentang lifestyle dan seterusnya. Nah, gue relate banget tuh, itu keren banget Res. Dan menurut Dires nih sekarang, apa sih yang sebenarnya jadi hambatan utama
Apa sih yang mau di-educate lebih sama Darahku Biru dan Res? Apa sih gitu? Kalau kita ngomong si brand Indonesia, udahlah semua orang mungkin zaman sekarang udah jadi pilihan pertama gitu brand Indonesia dibandingin mereka beli brand luar. Oh, itu mungkin sebagian besar ya, kecuali emang yang punya lebih banyak penghasilan lagi untuk lebih banyak apa namanya spending power lagi untuk emang akhirnya effort sesuatu yang lebih mahal lagi gitu. Itu beda banget sama waktu kejadian di awal-awal gitu. Di awal mungkin ya Indonesia cuma jadi pengganti doang gitu. Gue nggak bisa beli jeans ini, ya udahlah beli jeans gue aja deh gitu. Tapi sekarang enggak gitu. Mungkin hambatannya kalau di dalam tubuh sendiri adalah baik lagi dalam tubuh itu kita bikin dengan mindset di denim gitu awalnya. Jadi kita bahas tuh banyak awal-awal denim terus sampai sekarang ya ke bawah tuh. Jadi orang juga mikirnya darah biru itu denim. Kalau gue nggak tertarik sama denim, gue nggak mau baca darah biru. Padahal sebenarnya di dalamnya ya informasinya nggak cuma itu. Nah, gimana caranya kita bisa komunikasikan itu uh, ke masyarakat yang lebih luas lagi. Oke, gue nangkep juga nih. Berarti sebenarnya ini juga banyak bicara dengan terkait audiens. Darahku Biru juga mau nyadarin nih ke audiens gitu loh. Kalau sebenarnya audiens tuh masyarakat tuh sebenarnya kita tuh punya loh satu kekuatan sebenarnya. Kita punya satu daya nih yang kita bisa pakai gitu. Dan apa itu? Ternyata itu adalah buying power kita kan. Nah, dan ternyata Dires dengan Darahku Biru menyiapin satu moda nih, satu rumah juga supaya teman-teman yang tersadar nih, ini loh, gue udah sum up nih buat lu, nih yang keren-keren ini nih. Nah, di samping tetap membangun komunitasnya dengan bonding yang kuat gitu kan. ya. Nah, so far berarti apa yang Dires lakukan dengan Darahku Biru sebenarnya align banget nih Dires dengan apa yang jadi campaign utama di Revolt Industry untuk bulan kemerdekaan ini. Jadi di bulan ini memang Revolt Industry sengaja nih untuk ambil momen karena memang momennya pas banget nih seperti Dires bilang, pasti bau-baunya juga ada bicara tentang nasionalisme lah. Yoi, ini bulan kemerdekaan nih gitu kan. Harus jadi sebuah momen, harus jadi sebuah kesempatan untuk apa? Revolt mau menyatakan satu gagasan gitu bahwa sebenarnya kita harus bergerak gitu. Kita harus turut serta, kita harus ikut bermain satu peran gitu. Makanya nama kampanye adalah Play Your Role. Kita punya satu campaign yang outputnya bermacam-macam. During campaign ini Dires kita kasih juga satu opportunity untuk audience untuk bisa ikut serta bermain peran melalui apa? 17% dari sales Revolt Industry selama 1 bulan campaign ini akan kita gunakan sebagai dana untuk melakukan kegiatan sosial yang langsung. Yang sifatnya itu weekly, kita akan lakukan secara mandiri, dilakukan oleh tim Revolt sendiri. Dan kita juga akan present ke audiens secara mingguan. Lebih dari itu, kita juga mau banyak ngulik nih, banyak inspire orang lebih gitu, lebih banyak untuk memahami, oh ya, nih momennya waktunya bergerak nih. Ini gue bisa ikut serta gitu loh. Nah, dengan bicara dengan Dires, ternyata gue nangkep satu gitu. Untuk ikut serta ternyata juga nggak ribet-ribet amat gitu. Ternyata mudah banget. Salah satunya adalah menggunakan buying power kita seperti Dires bilang, brand kita di Indo banyak banget loh brand-brand yang sebenarnya keren gitu. Nah apa tanggapan Dires terkait campaign dan arahan gagasannya ini, Res? Apa relasinya dengan konsep Darahku Biru? Menurut Dires apa? Kalau dulu misalnya cuma Darahku Biru dong yang ngomongin tentang brand Indonesia gitu. Dulu gue interview cuma bisa brand doang gitu kan. Kalau cuma gue udah ngomongin, pasti nggak nyampe nih komunikasi gitu. Nah, role teman-teman komunitas waktu itu adalah nyebarin gitu teman-teman yang lain. Kalau yang kedua soal role dalam hubungannya membuat ekosistem sustain, itu juga menarik tuh. Karena gini, zaman dulu brand-brand yang lahir di Darahku Biru itu ya mereka tuh bisa jual di Darahku Biru. Tapi yang keren adalah teman-teman yang komunitas yang di Darahku Biru, mereka nge-support gitu. Supportnya dalam bentuk apa? Langsung beli. Apa pakai apa beli gitu. Ada beberapa lah. Kan sebenarnya gue ada role juga lah di Brazil gitu. Satu brand yang gue bikin juga. Pertama kali
yang gue bikin gue memutuskan untuk lanjutin YouTube itu adalah karena ada sekitar 50 buyer di daerah Subiru yang langsung ngabisin kaos yang gue buat pertama kali gitu. Itu kayak langsung, wah gila nih, orang ini support banget dan ternyata ada pasarnya gitu. Dan ini sih sebenarnya role yang kalau kita tadi ngomong, atau udah ngomong kan sebenarnya role dalam bentuk buying power itu sesimpel itu sih. Lo ngebeli sesuatu yang bisa ditawarkan orang ya, itu bakal bikin ekosistemnya sustain. Gue malah nangkep yang seru, sorry Res, gue malah nangkep yang seru malah dari apa yang lu barusan sampein, malah sebenarnya bisa dijadiin satu misi loh gagasan ini, terutama kepada teman-teman yang memang punya privilege lebih, punya daya beli yang lebih. Ternyata semakin lu punya daya beli lebih, sebenarnya lu malah makin ditunggu nih perannya. Benar. Itu yang malah gue jadi seru ya. Nah, gue percaya sebenarnya nggak sedikit juga Res yang sudah punya pemikiran ini. Gue berharap lebih banyak lagi nih orang-orang yang punya pikiran sama dengan Dires, mungkin dengan teman-teman Revolt juga, dan gue yakin kita nggak sendirian. Ada banyak di luar sana yang punya mindset yang serupa. Nah, gue malah jadi wondering nih, jadi ngebayang-bayangin apa sih yang bakal terjadi Res kalau misalnya lebih banyak lagi orang yang udah ngeh nih. Oke, I know it. Gue udah tahu peran gue mesti ngapain. I wanna contribute. Gue mau pakai nih senjata gue nih, privilege gue ya nih, spending power gue. Apa sih yang bakal terjadi Res? Gimana sih imajinasi indahnya? Yang pertama sih ekosistem bakal terus berjalan ya. Dan kalau misalnya si ekosistem ini nggak cuma menerima, tapi ngebalikin dengan cara memberi ke ekosistem yang lain, itu menarik banget. Kayak misalnya yang lo lakuin sekarang gitu, lo bakal nge-share 17% dari Revolt untuk membantu istilahnya nggak berhubungan sama brand Indonesia gitu, tapi satu ekosistem lain gitu. Menurut gue sih jadi akan ada chain reaction lah. Role kita tuh ada gitu, jadi jangan pernah mikir kalau kita nggak punya role di ekosistem ini gitu. Oke, ternyata menarik banget bagian ini. Nah, kalau misalnya udah ngobrolin sejauh ini, gue mau tahu nih dari Dires nih, apa sih yang sebenarnya bisa jadi contoh untuk kita ikutan untuk memainkan peran kita, to play our roles, terutama memang kaitannya dengan ini momen terbaik nih. Ya. Kali ini nggak ada lagi momen yang lebih baik, terutama kita memang di bulan kemerdekaan. Lebih dari itu ya, semua udah tahu dong keadaan sekitar gimana nih, current situation, especially economically and so on. Itu kan banyak banget nih yang terjadi, dan nggak ada yang yakin juga esok hari juga akan membaik gitu. Sorry, bukan nggak akan membaik, seperti apa, nggak ada yang tahu gitu. Nah, Dires bisa share nggak contoh kecil apa sih sebenarnya yang gampang banget yang setiap dari kita sebenarnya bisa ikutan gitu untuk memainkan peran kita? Paling gampang ya, kalau gue sendiri yang udah gue lakuin itu sebenarnya kalau gue mau belanja apa yang biasanya tadi gue bisa belanja di e-commerce, gue cari ke sekitar dulu sih, ini ada yang jual ya. Jadi gue lihat dulu sekitar gue ada yang jual. Misalnya tadi gue mau beli ya minuman berkarbonat nih, ya kan. Aduh, belinya lewat ini aja deh, super aplikasi ojek online gitu kan. Aduh, nggak usah deh, gue coba cari ke depan aja deh, ada nggak nih yang jual. Mungkin itu salah satu. Terus kalau kita ngomongin di internet gitu ya, gue bersuara dalam arti setiap ada barang yang bagus, ada barang yang berkualitas dan menurut gue worth untuk spend, pasti gue bakal kasih tahu. Itu sih sebenarnya paling gampang itu nggak melibatkan uang sama sekali lah. Suara lo tuh ada role, suara lo tuh punya role di ekosistem gitu. Dan baik lagi sih, kalau gue sekarang udah hampir mungkin 80% konsumsinya emang konsumsi brand Indonesia. Jadi gue selalu mencari brand Indonesia dulu deh. Karena pengen kebantu gitu. Karena kan ya gue sendiri adalah business owner gitu ya. Walaupun gue spend pound privilege juga sedikit, tapi gue coba spend untuk memang ngebantu business owner lain gitu. Memang actionnya sebenarnya simple banget sebenarnya ya, Res, berarti ya sebenarnya. Cuman yang sebenarnya nggak simple tuh kayaknya pemahamannya gitu.
mudah-mudahan dengan kita ngobrol gini lebih banyak lagi yang jadi terinspirasi. Soalnya emang kadang-kadang ini ya agak bertolak belakang dengan pemikiran umum. Kalau ini ada ini kita saving nih, ya kan? Saving, tapi kalau misalnya kita saving aja terus yang lainnya collapse, ya kita juga akan collapse gitu ujung-ujungnya ya. That's it. Gue setuju banget. Ya, bener nggak? Gue setuju banget, Res. Sebenarnya di Revolt juga similar banget nih cara mandangnya, persis seperti yang di Res sampaikan juga gitu. Malah kami juga melihat ini sebenarnya sebagai satu kesempatan, apalagi kalau berbicara sebagai sebangsa nih. Harusnya negara-negara nih, bangsa-bangsa yang takut gitu ya kaitannya dengan efek ekonomi karena pandemi, itu sebenarnya bukan Indonesia, men. Dan Revolt tuh selalu punya pikiran yang kayak gitu. Kenapa? Karena apa yang nggak ada di negara ini apa gitu. Kita bisa bikin semua hasil yang keren-keren, cerita di baliknya juga asik-asik. Bahkan kita bisa bertanggung jawabin banget nih setiap action dari brand kita nih. Udah keren, tinggal satu, dibeli nggak nih? Gitu dia. Gitu. Jadi, berarti role kalian nih sih ya. Nah kalau gue bilang sih, betul, kita mesti berbagi role juga untuk itu juga. Kalau gue pribadi juga mikir, bagi yang punya kekuatan beli nih, privilege untuk punya spending power, ya harus dipakai. Untuk yang providing service atau produk, juga nggak usah mikirin untung dulu kalau gue bilang. Seperti yang di awal di share juga, it's not all about money. Ternyata ada banyak di luar uang yang sebenarnya itu jadi hal penting di dunia lifestyle ini gitu loh. Community-nya, Dires juga tadi udah share sesuatu yang menarik banget terkait ekosistem gitu loh. Nah ekosistem ini mata rantainya juga salah satu kan memang customer gitu. Jadi dengan ini gue nih nangkep banget gitu, itu seru banget. Mudah-mudahan sekali lagi ada juga yang ikut tergerak, jadi sadar, karena gue tahu sebenarnya actionnya sederhana kok. Cuman kita memahaminya nih, udah paham dulu nggak nih gitu. Dan sekali lagi harapan gue juga plus minus sama. Gue ngelihat Darahku Biru punya tujuan yang mulia juga, yang keren juga. Dan gue yakin Darahku Biru nggak sendirian. At least Revolt juga punya gaya pandang yang sama. Banyak teman-teman brand di Darahku Biru yang memang yang mengalami hal yang sama sekarang di pandemi ini. Kita memang mengharapkan kalau orang nih tetap mau spend gitu ya. Tapi kalau nggak mau spend, tapi dia punya spending power-nya, itu kan sebenarnya agak, gue agak sayang aja sih. Keputus tuh chain reaction-nya kan? Benar. Nah, oke, got it. Nah, sekarang sekali lagi gue mau sum up nih, berarti Res, gue seneng banget udah sharing nih, di Res udah ngobrol banyak. Ternyata juga apa yang diobrolin ternyata itu mewakili pikiran-pikiran yang udah dari awal sebenarnya. Dan lebih dari itu sebenarnya itu simple kok. Bahwa semua tuh punya peran, tinggal kita mau mainin apa enggak gitu. Dan mudah-mudahan kesempatan kali ini dengan hadirnya bulan kemerdekaan ini bisa kita bareng-bareng semua sikapin sebagai satu momen untuk unjuk gigi. Dan dari Dires udah share banyak gimana sih untuk kita bisa ikutan to play our role. Nah, sekarang terakhir gue mau tanya ke Dires, what's next for Dires dan Darahku Biru? Apa nih yang kita mesti anticipate? Wall of Fate, ya. Wah, itu yang ditunggu-tunggu tuh. Akhir tahun semoga ada lagi dengan mungkin kita bakal tetap nge-push untuk ada sedikit offline experience-nya dengan batasan tertentu ya. Karena kita nggak tahu lah ya apa yang akan terjadi di Desember, cuman kita tetap nge-push itu. Karena menurut gue offline experience nggak ada gantinya sih ya, kalau untuk event kayak gitu ya. Dan mungkin sih kalau gue bilang sih, ya Darahku Biru bakal tetap nge-serve community dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita bakal ada beberapa event lagi di tahun 2022 ya. Karena sekarang kan fokus kita di Wall of Fate yang kekayaan. Oke, berarti ini bocoran juga nih ya. Yang nungguin Revolt juga udah nungguin banget bro. Good luck for you brothers. Mudah-mudahan ntar di Desember. Buat teman-teman Revolt, selalu sehat lah ya. Dan sehat juga, betul. Semoga beneran bisa tercapai tujuan kalian untuk membantu sama ya. Secara direct itu sih gue disambut banget sih, karena nggak banyak gitu ya yang direct untuk ngelakuin sesuatu yang bisa kalian lakukan gitu sebagai part of the ecosystem gitu untuk membantu semuanya tetap berjalan gitu. Ya, tadi sih mungkin dengan
kalian spend power lebih ya bisa di spend ke tempat yang tepat gitu ya. Terus tetap menyuarakan sih suara kalian tentang Oke, thanks a lot Dires. Thank you banget. dan Mudah-mudahan Revolt juga bisa terus ngejalanin campaign ini sampai tuntas sesuai tagline kita juga, mirip Resonate Rebellion. Kita mau benar-benar terus resonating nih pergerakannya. Kudos to you guys. See you. Thanks a lot Dires. thank you semuanya. Bye.